Semangat belajar untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Nova Delima Panjaitan. Topik kita kali ini tentang perkembangan kerajaan Islam di Indonesia di bagian timur. Sebelumnya saya udah sampaikan kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia mulai dari Sumatera sampai dengan Jawa. Kali ini yang kita bahas itu khusus topik peninggalan kerajaan Islam di Indonesia bagian timur. Kira-kira apa aja? Yang pertama kita lihat kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan Islam di Kalimantan apa saja? Yang pertama adalah Kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak, yang pertama kita bahas kehidupan politik. Pada masa kehidupan politik, yang pertama itu adalah pimpinan atau pemerintahan pada masa si Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri. Dia merupakan pendiri Kerajaan Pontianak. Kelahiran Kerajaan Pontianak bersamaan dengan periode imperialisme Barat. Inilah yang menyebabkan kesultanan ini tertekan di bawah eksploitasi kekuasaan imperialisme. Bisa kita bayangin kan? Di periode ini kedatangan bangsa Barat untuk menguasai Indonesia, yang dimulai dari kedatangannya si Portugis, masuklah kepada si Spanyol, Belanda, Inggris, dan lain sebagainya. Kita masuk kepada yang kedua, yaitu Sultan Syarif Qasim Al-Qadri. Pada masa kepemimpinannya, keadaan Pontianak mengalami keguncangan oleh karena adanya pertentangan antar kerajaan dan golongan. Dalam politik, pada tanggal 18 September 1811, pemerintah Hindia Belanda telah mengalihkan kekuasaannya ke tangan Inggris. Kita lanjut kepada kepemimpinan Sultan Syarif Hamid Al-Qadri. Pada masa kepemimpinannya, kepentingan politik dan ekonomi Belanda semakin luas di Pontianak. Meskipun sudah diakui otoritasnya si Sultan Pontianak dan Mempawah, yang artinya adalah di sana si Belanda sudah sangat meluas, yang namanya daerah kekuasaannya di daerah Pontianak. Pada masa Sultan Syarif Hamid II Al-Qadri, dalam pembentukan negara Republik Indonesia dituju sebagai anggota penyusun kabinet. Kemudian, pada masa kepemimpinannya si Muhammad Hatta, si Muhammad Hamid II ini diangkat sebagai Menteri Negara Gender Portfolio. Setelah penyerahan kedaulatan dan pengakuan Belanda terhadap Republik Indonesia Serikat, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1949, si Sultan Hamid II ini sendiri yang terlibat dalam pemberontakan APRA, yaitu adalah Angkatan Perang Ratu Adil, yang menuntut negara federal dipertahankan. Sementara negara federal ini adalah tujuan semata-mata oleh si Belanda untuk menguasai wilayah-wilayah Indonesia dengan cara dibagilah Indonesia menjadi beberapa negara bagian, sehingga Indonesia terpecah. Persepsinya si Belanda, gitu ya. Bagaimana kehidupan sosial dalam kerajaan Pontianak? Yang pertama, masyarakat Pontianak itu dikelompokkan secara sosial berdasarkan identitas kesukuan. Kemudian ada agama dan ras. Pengelompokan berdasarkan suku, contohnya itu adalah komunitas suku Dayak, komunitas suku Melayu, Bugis, dan Arab. Kemudian, kalau ada pendatang atau imigran orang Cina yang tinggal di daerah pesisir, itu dikenal sebagai suatu kesatuan sosioekonomi karena dia datangnya dari sektor perdagangan. Dalam bidang ekonomi, di sana yang terkenal itu adalah perdagangan. Apa saja yang diperdagangkan di sana? Yang pertama ada emas, kemudian rotan, karet, tepung sagu, pinang, gambir, dan kopra. Bagaimana kehidupan kebudayaannya? Yaitu adalah terjadilah hubungan antar etnis dan pegangan keyakinan keagamaan dalam kehidupan sosiobudaya masyarakat Pontianak, yang dapat disimpulkan sebagai suatu hubungan yang disebut dengan istilah
penduduk yang bertetangga, serumpun, dan mempunyai latar belakang yang sama yang bisa akan menjadi berbeda apabila mereka memasuki kelompok masyarakat berdasarkan agama yang dianutnya. Contohnya, agama Kristen dengan agama Islam, jadi mereka beda. Perbedaannya itu adalah di keyakinannya. Tetapi kalau dia bertetangga ya pasti mereka sama gitu ya. Yang kedua adalah Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar atau Kesultanan Banjar ini disebut dengan istilah sama juga halnya dengan Kerajaan Banjarmasin. Cuman dia kalau simpelnya disebut dengan Kerajaan Banjar gitu ya. Kesultanan yang di wilayah saat ini masuk ke dalam Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi letaknya Kerajaan Banjar ini tepatnya di Kalimantan Selatan gitu ya. Ketika ibu kotanya masih di Banjarmasin, Kesultanan Banjar merupakan penerus dari kerajaan negara atau disebut dengan kerajaan Hindu yang beribu kota di negara. Bagaimana dengan kehidupan politiknya? Tokoh-tokoh yang pernah memerintah pada masa kerajaan Banjar ini ada Pangeran Samudra, ada Sultan Rahmatullah, Sultan Hidayatullah, kemudian Pangeran Tamjidillah, selanjutnya Pangeran Antasari, Sultan Muhammad Seman. Ini adalah gambaran Istana Kesultanan Banjar. Jadi bisa kita lihat ya, nampak jelas. Inilah gambaran Kesultanan Banjar. Kita masuk kepada yang selanjutnya. Kehidupan sosialnya bagaimana? Kalau dia golongan pertama, berarti golongan yang paling atas, ini merupakan penguasa, yaitu terdiri dari kaum bangsawan atau yang disebut dengan bubuhan para raja-raja. Sementara golongan yang kedua disebut sebagai pejabat kerajaan dan ulama. Sementara untuk golongan yang ketiga yaitu adalah golongan yang terbesar. Golongan yang terbesar dimaksud adalah golongan yang paling banyak, yaitu terdiri dari golongan yang hidup dari bertani, para pedagang kecil, nelayan, para pengrajin industri, dan pertukangan. Sementara untuk bidang ekonomi, yaitu adalah sektor perdagangan. Salah satunya itu adalah lada, yang merupakan komoditi ekspor terbesar pada saat itu. Selanjutnya, para penguasa atau disebut dengan the ruling class berusaha menguasai tanah yang lebih luas dalam bentuk tanah epeng, yaitu adalah hasil pungutan oleh keluarga raja dan dijadikan sebagai wilayah penguasaan penanaman lada. Jadi bisa kita bayangin semua tanah yang nantinya adalah punyanya sang raja yang merupakan hasil pungutan dari rakyat ini tadi, para penguasa akan banyak nanti yang memperebutkan, yang dalam arti akan menjadi incaran, karena sudah pasti itu memiliki yang namanya investasi yang luar biasa pada masanya. Jadi itu sangat diincar untuk menghasilkan yang namanya ekonomi yang semakin meningkat gitu ya. Selanjutnya, besarnya perdagangan lada yang menyebabkan melimpahnya kekayaan bagi golongan politikus. Jadi sudah pasti ya. Dan para pedagang karena memiliki kekuasaan yang penuh yang tidak dimiliki oleh rakyat. Dan ini sudah pasti ya. Yang artinya di sini siapa yang punya saham yang lebih banyak, maka dia akan menghasilkan yang lebih banyak juga. Jadi lebih tepatnya di sini sistemnya adalah kapitalisme. Siapa pemilik modal maka itulah yang lebih berkembang. Bagaimana kehidupan budayanya? Dalam bidang kebudayaan, peninggalan sejarah itu adalah yang pasti adalah makam para raja kerajaan Banjar. Kemudian dalam bidang seni sastra, seni arsitektur yaitu rumah adat Banjar yang dipengaruhi unsur-unsur Islam. Sementara yang membuat kemunduran kerajaan Banjar ini yaitu adalah setelah dikalahkan oleh Sultan Seman oleh Belanda pada tahun 1905, seluruh kerajaan Banjar jatuh ke tangan Belanda dan kerajaan Banjar runtuh. Jadi kalau ada dalam buku nanti pertanyaan,
faktor atau apa yang mempengaruhi kerajaan Banjar runtuh? Salah satunya itu adalah karena dikuasai oleh si Belanda, dikalahkan oleh si Belanda, yaitu adalah berakhirnya masa kekuasaan si Sultan Seman yang ditaklukkan oleh si Belanda tepatnya pada tahun 1905. Sekarang kita masuk kepada kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Islam di Sulawesi, yang pertama kita masuk kepada kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo itu merupakan kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar terletak di Sulawesi bagian selatan. Ia memiliki posisi yang sangat penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Bagaimana kehidupan politik kerajaan Gua Talo? Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, tepatnya pada 1591 sampai dengan 1638 Masehi, Raja Gua Talo pertama memeluk agama Islam yaitu adalah Sultan Alauddin. Kemudian di bawah pemerintahannya, Makassar mulai terjun ke dalam dunia perdagangan atau disebut dengan istilah maritim. Kita masuk setelah Sultan Alauddin, masuklah kepada Sultan Hasanuddin. Pada masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin, kerajaan Gua Talo sudah mengalami yang namanya puncak kejayaannya, yang mana dalam waktu singkat, kerajaan Makassar telah berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian, seluruh aktivitas perdagangan melalui laut, Flores harus singgah lebih dahulu di ibu kota kerajaan Makassar. Keadaan tersebutlah yang ditantang oleh si Belanda yang memiliki daerah kekuasaan di Maluku dengan pusatnya di Ambon, sehingga hubungan Batavia dengan Ambon terhalang oleh kekuasaan kerajaan Makassar. Selanjutnya, pertentangan antara Makassar dengan Belanda sering menimbulkan peperangan. Kita masuk kepada yang selanjutnya adalah masanya si Mapasomba. Pada masanya si Mapasomba, setelah Sultan Hasanuddin turun tahta, ia digantikan oleh putranya yang bernama Mapasomba. Pada masa Sultan Hasanuddin berharap anaknya Mapasomba yang bekerja sama dengan Belanda. Tujuannya adalah supaya kerajaan Makassar dapat bertahan. Tetapi Mapasomba tidak. Dia justru lebih keras melawan si Belanda, yang pada akhirnya si Belanda yang menang, si Mapasomba yang kalah. Sehingga kerajaan si Makassar tadi runtuh karena si Belanda yang berkuasa. Kehidupan sosial. Bagaimana kehidupan sosial kerajaan Makassar atau kerajaan Gua Talo? Yang pasti, yang pertama masyarakatnya terdiri dari beberapa lapisan sosial, yaitu ada golongan bangsawan atau disebut dengan anak karung atau karaeng. Sementara untuk rakyat kebanyakan disebut dengan tomaradeka, dan rakyat lapisan paling bawah yaitu para hamba atau disebut dengan syahaya atau golongan atas. Kehidupan politik. Dalam bidang kehidupan politik, kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Kemudian memiliki pelabuhan yang sangat baik serta didukung oleh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tepatnya pada tahun 1511 yang menyebabkan banyak pedagang-pedagang yang pindah ke Indonesia bagian timur. Untuk kehidupan kebudayaan, yang pertama, masyarakat Makassar mahir dalam pembuatan kapal. Jadi nama kapalnya itu adalah Pinisi dan Lambo, yang terkenal hingga ke mancanegara atau perdagangan dunia internasional. Kita bahas kepada kemunduran kerajaan Gua Talo. Pada masa si Belanda melaksanakan politik divide et impera antara kerajaan Makassar atau Gua Talo dengan Sultan Hasanuddin dengan kerajaan Bone, yaitu si Arupalaka, yang mana kerajaan Bone sebagai daerah bawahan ingin melepaskan diri dengan anggapan bahwasannya dia dirugikan oleh si kerajaan Makassar. Sebenarnya ini adalah hasil protokolinya oleh si Belanda supaya Makassar ini bisa dikuasai, jadi diadu domba antara kerajaan-kerajaan yang terdapat di sana.
yang pada akhirnya kemenangan datang kepada si Arupalaka, rajanya si kerajaan Bone tadi. Dengan demikian ditandatanganilah yang namanya Perjanjian Bongaya, tepatnya pada tahun 1667. Sebagai akibatnya, konsekuensinya adalah kerajaan Makassar dirugikan. Dan dari sinilah awalnya si Belanda menetapkan kekuasaannya di Makassar. Kita masuk kepada yang ketiga adalah kerajaan Islam di daerah Maluku. Kerajaan Islam yang terdapat di daerah Maluku yaitu adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore itu terletak di sebelah Pulau Halmahera, tepatnya di Maluku bagian utara. Dalam perkembangannya, kedua kerajaan ini bersaing untuk memperebutkan hegemoni politik di kawasan Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan daerah penghasil rempah-rempah, contohnya pala dan cengkeh, sehingga daerah ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Daerah Maluku bagian timur dan pantai-pantai Irian atau disebut dengan Papua dikuasai oleh Kesultanan Tidore, sedangkan sebagian besar wilayah Maluku, Gorontalo, Banggai di Sulawesi, dan sampai ke Flores dan Mindanao dikuasai oleh Kesultanan Ternate. Selanjutnya, ketika si Portugis masuk, maka si Portugis ini langsung memihak untuk membantu si Ternate. Sebaliknya, kalau si Spanyol lebih memihak kepada si Tidore, sehingga terjadilah yang namanya peperangan di antara dua bersaudara. Untuk menyelesaikan masalah, turun tanganlah yang namanya si Paus untuk menyusun perjanjian Saragossa. Apa yang menjadi isi perjanjian Saragossa ini yaitu adalah si Spanyol yang harus meninggalkan Maluku dan siap pindah ke Filipina, sementara si Portugis tetap tinggal di daerah Maluku. Kehidupan politik. Pada masa kepemimpinan si Sultan Hairun, Portugis diizinkan mendirikan sebuah benteng yang diberi nama Benteng Santo Paulo. Namun, tingkah Portugis yang semakin dibenci oleh rakyat karena monopoli dagang, dan akhirnya Sultan Hairun bersama rakyat melakukan penyerangan terhadap si Portugis. Pada masa kepemimpinan Sultan Bahabullah, ia merupakan putra Sultan Hairun, bangkit dan menentang si Portugis. Portugis dapat dikalahkan dan meninggalkan benteng. Sementara untuk kerajaan Tidore, masa kejayaannya pada masa pemerintahannya si Sultan Nuko. Persekutuan dagang muncul di Maluku karena persinggahan dan pada akhirnya masing-masing menjadi pemimpin dan persekutuan. Yang mana persekutuan itu terdiri atas dua, yaitu yang pertama Uli Lima atau disebut dengan Persekutuan Lima, yang dipimpin oleh Ternate meliputi daerah Bacan, Seram, Pobi, dan Ambon. Dan ini tepatnya pada masa kepemimpinan Sultan Bahabullah. Sementara kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan dan disebutkan daerah kekuasaannya meluas hingga ke daerah Filipina. Yang kedua adalah Uli Siwa. Uli Siwa atau disebut dengan Persekutuan Sembilan Bersaudara. Ini dipimpin oleh kerajaan Tidore. Daerah-daerah yang di bawahnya atau bawahannya itu adalah meliputi Halmahera, Jailalo, sampai ke Papua. Jadi, kerajaan Tidore ini mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan si Sultan Nuko. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial yaitu adalah terjadinya perubahan dalam masyarakat Maluku. Dalam agama yang seharusnya bagi rakyat yang menganut Katolik menjadi Kristen Protestan. Bagaimana dengan kehidupan ekonomi, sektor perdagangan dan pelayaran? Kemudian pada abad ke-15, Maluku sudah menjadi pusat perdagangan yang sangat penting. Selanjutnya,
Para pedagang asing yang membawa contohnya perhiasan, pakaian, dan beras ditukarkan atau dibarter dengan rempah-rempah milik Maluku. Selanjutnya, pedagang yang sangat ramai berkunjung membuat kerajaan di Maluku berkembang dengan sangat pesat. Bagaimana dengan kehidupan budayanya? Sebagai mayoritas agama Islam, mengutamakan hukum dasar Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana contoh implementasinya itu? Contohnya adalah saat mengambil sumpah antara Sultan Hairon, yaitu adalah raja dari kerajaan Ternate, dengan Demekuista, dengan melakukan janji di bawah kitab suci, yaitu adalah Al-Quran. Selanjutnya, ada keahlian rakyat Ternate dalam pembuatan kapal dengan nama Kora-Kora. Kemunduran kerajaan Ternate dan Tidore, yaitu adalah diadu domba atau disebut dengan istilah divide et impera antara si Ternate dengan si Tidore, yang dilakukan oleh bangsa asing, yaitu adalah Portugis dan Spanyol yang tadi ya, dengan tujuannya adalah untuk monopoli dagang di Maluku. Selanjutnya, setelah Ternate dan Tidore sadar bahwa mereka diadu domba, maka mereka melakukan pengusiran kepada si Portugis dan Spanyol. Kehancuran kembali sejak kedatangan si VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai rempah-rempah di Maluku dan menaklukkan kerajaan Ternate dan Tidore. Yang terakhir adalah bagaimana kerajaan Islam di Papua. Beberapa kerajaan Islam di Papua contohnya ada Kerajaan Waigeo, Kerajaan Misul, Kerajaan Sulawati, Kerajaan Selolof, Kerajaan Fatagar, Kerajaan Rumbiati. Kerajaan Rumbiati ini terdiri atas Kerajaan Aitiati, Sekar, Patipi, Arguni, dan Wertuar, dan Kerajaan Kowiawi atau disebut dengan nama Tota, Kerajaan Aiduma, dan yang terakhir adalah Kerajaan Kaimana. Selanjutnya, berdasarkan sumber dari tradisi lisan, keturunan raja-raja di Raja Empat Sorong, Fakfak, Kaimana, dan Teluk Bintuani Manokwari, Islam sudah lebih awal datang ke daerah tersebut, di mana Islam datang ke Papua pada tahun 1360 yang disebarkan oleh mubalik dari Aceh, yaitu adalah Abdul Ghaffar. Pendapat tersebut disampaikan oleh putra bungsu keturunan Raja Rumbiati abad ke-16, yaitu Muhammad Siddiq Bauh, dan keturunan Raja Rumbiati yang ke-17, yaitu adalah H. Ismail Samalimbuau. Abdul Ghaffar berdakwah selama 14 tahun, tepatnya 1360 hingga 1374 di Rumbiati dan sekitarnya, yang kemudian wafat dan dimakamkan di belakang Masjid Kampung Rumbiati, tepatnya pada tahun 1374. Kemudian yang kedua, pendapat yang menjelaskan Islam pertama kali dikenalkan di wilayah Onin, yaitu adalah Patimunin Fakfak, oleh seorang sufi yang bernama Sufi Muaz Al-Qatan dengan gelar Syekh Jubah Biru dari negeri Arab. Pengislaman ini diperkirakan tepatnya pada abad ke-16 Masehi, dengan adanya bukti Masjid Tunang Saing berumur sekitar 400 tahun atau dibangun pada tahun 1587. Selanjutnya, pendapat yang ketiga, pendapat yang menyamakan bahwa Islam di Papua, khususnya di Papua, dikembangkan oleh pedagang-pedagang Bugis melalui Banda, Seram, Timur oleh pedagang Arab yang bernama Hawetan At-Tamimi yang telah lama menetap di Ambon. Jadi, berdasarkan semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses Islamisasi di tanah Papua, terutama di daerah pesisir barat, pada pertengahan abad ke-15 dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan Islam di Maluku, yaitu adalah Bacan, Ternate, dan Tidore.
Hal ini didukung oleh faktor letaknya yang sangat strategis, yang merupakan jalur rempah-rempah di dunia. Selanjutnya, kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Penyebaran Islam di Nusa Tenggara diperkirakan sejak abad ke-16, yang diperkenalkan oleh Sunan Paperan. Yang diperkenalkan oleh Sunan Perapen, putra Sunan Giri. Islam masuk ke Sumbawa kemungkinan datang lewat Sulawesi melalui dakwah oleh para mubalik dari Makassar mulai dari tahun 1540 hingga 1550. Kemudian berkembang menjadi kerajaan Islam lainnya, yaitu Kerajaan Selaparang di Lombok. Kita masuk kepada Kerajaan Selaparang, yaitu merupakan suatu pusat kerajaan Islam di Lombok yang di bawah pemerintahan Prabu Rangkesari, dan pada saat itu kerajaan Selaparang mengalami puncak kejayaannya dari seluruh daerah Lombok. Dari Lombok, Islam disebarkan ke Pejangkrik, Parwah, Sokong, Bayan, dan tempat-tempat lainnya. Menjalin hubungan dengan sekitar, contohnya Demak, kerajaan di Sumbawa Barat, dapat dimasukkan kepada kekuasaan kerajaan Goa. Tepatnya pada tahun 1618, Bima ditaklukkan pada tahun 1633 dan kemudian Selaparang pada tahun 1640. Dan pada abad ke-17, kerajaan Islam di Lombok berada di bawah pengaruh kerajaan Goa dan Lombok yang dipererat dengan cara perkawinan. Contohnya yaitu adalah Pembam Selaparang dengan Pembam Pejangkit dan Pembawa Parma. Selanjutnya, kerajaan di Sumbawa yang mengalami tekanan dari si VOC setelah perjanjian Bungaya, tepatnya 18 November 1667. Oleh karena itu, pemerintahan kerajaan Lombok dipindahkan ke Sumbawa, tepatnya tahun 1673. Dengan tujuan untuk mempertahankan kedudukan kerajaan Islam di daerah tersebut dengan dukungan dari pengaruh kekuasaan kerajaan Goa. Demikianlah hasil pemaparan tentang analisis kerajaan Islam di Indonesia di bagian timur. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen. Semoga bermanfaat dan semangat belajar.